Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, serta pengendalian. Saya Fani Indra Saputra, NIM 1175. Anggota kami yang pertama Aldi Putra 1176, yang kedua Oriza Aulia Ilham 1177, Erswita Sari Irwanto 1181, Brian Firmansyah 1182, dan Dwiki Yudhistira 1184. Yang pertama yaitu kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu 8 dimensi kualitas. Yang pertama kinerja atau performance, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat fitur, yang kelima keandalan, yang keenam tahan lama, 7 kualitas kesesuaian, dan yang ke-8 kecocokan penggunaan. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas yaitu biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama biaya pencegahan, kedua biaya pengendalian, ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Mengukur data kualitas yaitu ada dua. Yang pertama dapat diamati, yang kedua tersembunyi. Yang dapat diamati maksudnya biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi suatu perusahaan. Yang kedua tersembunyi. Tersembunyi maksudnya biaya kesempatan opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, akan tetapi dihitung dengan beberapa metode. Selanjutnya yaitu metode pengukuran biaya yang tersembunyi, yaitu ada 3. Yang pertama metode penggali, multiple method. Yang kedua metode penelitian pasar, market research method. Yang ketiga fungsi kerugian kualitas, Taguchi quality loss function. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu metode pengali atau multiplier method. Di sini metode pengali memperkirakan biaya kualitas sebagai beberapa kelipatan biaya kegagalan yang diukur. Total biaya kegagalan eksternal K. Biaya kegagalan eksternal yang diukur sama dengan efek pengali diperoleh berdasarkan pengalaman. Contoh, toko A melaporkan nilai K antara 3 dan 4. Jika biaya kegagalan eksternal terukur sebesar 2 juta rupiah, maka biaya kegagalan eksternal aktual adalah antara 6 juta rupiah hingga 8 juta rupiah yang diperoleh dari 2 juta rupiah dikali 3 sama dengan 6 juta rupiah. 2 juta rupiah dikali 4 sama dengan 8 juta rupiah. Metode penelitian pasar, market research method, digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Menggunakan survei pelanggan dan wawancara staf penjualan untuk memproyeksikan kerugian keuntungan di masa depan. Untuk memproyeksikan hilangnya laba di masa depan akibat dari kualitas yang buruk. Fungsi kerugian kualitas Taguchi quality loss function, yaitu mengasumsikan bahwa variasi dari nilai target karakteristik kualitas menyebabkan biaya kualitas tersembunyi terlepas dari batasan spesifikasi. Di sini rumusnya L kali Y sama dengan K dikali Y dikurangi T pangkat 2. Keterangan, L ini kerugian kualitas, sedangkan Y nilai aktual dari karakteristik kualitas, K konstanta
proporsionalitas yang besarnya tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal. T ini nilai target dari karakteristik kualitas. Ketentuan nilai K harus diestimasi. K sama dengan C per D kuadrat. Keterangan C ini adalah kerugian pada batas spesifikasi atau atas atau bawah. D ini jarak batas dari nilai target. Di sini kita lihat kurvanya, itu ini ada lower spesifikasi limit target value, upper spesifikasi limit. Kemudian pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategori dapat memberikan dua masukan pandangan penting, yaitu 1. Catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Ada dua pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu yang pertama, pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima. Yang kedua, pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangan tentang bagaimana biaya kualitas sebaiknya dikelola. Di sini kita dapat melihat ilustrasi laporan biaya kualitas bahwa diasumsikan K ini sama dengan 400. Ada 4 unit. Di sini T-nya diketahui ada 10. Diameter aktualnya Y-nya yang unit 1 ada 9,90, yang unit 2 ada 10,10, yang unit 3 ada 10,20, unit 4 9,80. Di sini Y min T 9,90 dikurangi 10. Ini seharusnya minus hasilnya. Ini maaf, kesalahan dari PPT kami. Min 0,10 dan Y min T nya 0,010. K Y min T kuadrat sama dengan 4,00. Yang ke unit 2, Y min T nya ini positif 0,10, Y min T kuadrat 0,010, K Y min T kuadrat 4,00. Yang ke unit 3, Y min T nya 0,20 positif, Y min T kuadrat 0,040, K Y min T kuadrat 16,00. Yang ke unit 4, Y min T nya min 0,20, Y min T kuadrat 0,40, K Y min T kuadrat 16,00. Sehingga total dari Y min T kuadrat di sini ada 0,100. Total dari K Y min T kuadrat 40,00. Rata-rata telah diketahui 0,025. K Y min T kuadratnya sama dengan 10. Ilustrasi biaya kualitas bahwa diasumsikan penjualan sama dengan sebesar Rp2.800.000. Produk bubu. Laporan biaya kualitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Biaya kualitas terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Di
Sini biaya pencegahan ini ada pencegahan kualitas dan rekayasa keandalan. Totalnya 35.000 dan 80.000 sehingga totalnya 115.000. Persentase dari penjualnya 4,11%. Biaya penilaian ada pemeriksaan bahan baku, penerimaan produk, penerimaan proses sehingga total biayanya 68.000. Persentasenya 2,43%. Biaya kegagalan internal, sisa bahan, ada pengerjaan ulang, totalnya 85.000, 3,04% persentasenya. Biaya kegagalan eksternal, keluhan pelanggan, ada garansi, ada perbaikan, sehingga totalnya 65.000, persentase dari penjualan 2,32%. Sehingga total dari biaya kualitas ini ada 333.000 dengan persentase 11,89%. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aldi Putra mengenai pandangan kualitas yang dapat diterima. Mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan, biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima. In English is acceptable quality level. Selanjutnya adalah pandangan cacat. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Model cacat nol menyatakan keunggulan biaya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Model cacat nol lebih disempurnakan dengan model kualitas kokoh atau robust quality model. Kualitas kokoh yang berpandangan bahwa kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiannya. Ini adalah grafik biaya kualitas acceptable quality level, atau bisa disingkat AQL. Selanjutnya adalah sifat dinamis biaya kualitas. Ketika perusahaan menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya kegagalan, mereka dapat mengurangi biaya pencegahan dan penilaiannya. Sesuatu yang pada awalnya tampak berbanding terbalik berubah menjadi pengurangan biaya permanen di semua kategori biaya kualitas. Ini adalah grafik biaya kualitas kontemporer. Selanjutnya adalah manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau Activity Based Management, bisa disingkat ABM, mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang memberikan nilai tambah.
Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. Setelah berbagai kegiatan untuk setiap kategori diidentifikasi, pendorong timbulnya penggunaan sumber daya atau resource drivers dapat digunakan untuk memperbaiki pembagian biaya pada setiap kegiatan. Tidak ada perbandingan terbalik optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang tidak menghasilkan nilai tambah, sehingga harus dikurangi sampai nol. Biaya yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak efisien adalah tak bernilai tambah. Analisis tren. Setelah ukuran-ukuran peningkatan kualitas ditentukan, hal penting yang harus dilakukan perusahaan adalah menentukan apakah biaya kualitas telah berkurang sebagaimana yang direncanakan. Potensi untuk mengurangi biaya kualitas juga memengaruhi cara pengambilan keputusan. Ini adalah multiple period trend. Biaya kualitas, penjualan aktual, persentase dari penjualan yang terjadi pada 2004 hingga 2008. Ini adalah grafik multiple period trend, total biaya kualitas dari 4 tahun dan penjualan dari 5% sampai 20%. Dari tahun ke tahun, pada contoh ini kita dapat melihat bahwa selalu terdapat penurunan pada penjualan. Kategori biaya kualitas secara individual. Dari 4 tahun. Yang pertama ada prevention. Pada tahun pertama mengalami kenaikan, sedangkan tahun kedua tidak ada kenaikan, sedangkan tahun berikutnya mengalami kenaikan, dan tahun terakhir tidak ada kenaikan. Yang selanjutnya adalah appraisal. Tahun pertama mengalami sedikit kenaikan. Tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tahun berikutnya tidak ada kenaikan, dan tahun terakhir mengalami penurunan. Selanjutnya adalah internal. Pada tahun pertama mengalami rugi, tahun berikutnya juga mengalami penurunan, tahun berikutnya tidak terjadi kenaikan atau penurunan, dan tahun terakhir mengalami penurunan. Sedangkan pada failure, pada tahun pertama saja sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian tahun berikutnya masih mengalami penurunan, cuman tidak sedrastis yang pertama. Tahun berikutnya mengalami penurunan sedikit, dan tahun terakhir juga mengalami penurunan. Sekian dari saya. Halo, saya Aris Vitasari Irwanto akan menjelaskan materi selanjutnya. Penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas yaitu untuk membuat keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program. Penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasi. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis profitabilitas atas desain produk baru. Skenario A, menetapkan harga strategis, yang mengilustrasikan informasi biaya kualitas dan implementasi program pengendalian kualitas total berguna untuk pengambilan keputusan strategis yang signifikan. Skenario ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas bukanlah sebuah obat mujarab. Pengurangan biaya yang ditawarkan ternyata tidak mampu menutupi penurunan harga secara sekaligus.
Hasil peningkatan produktivitas yang lain, seperti yang dijanjikan oleh bagian teknik, akan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari lini produk ini. Skenario B, analisis produk baru, yang mengilustrasikan pentingnya pengklasifikasian lebih lanjut dari biaya kualitas menurut perilaku. Skenario ini memperkuat arti penting identifikasi dan pelaporan biaya kualitas secara terpisah. Produk baru dirancang untuk mengurangi biaya kualitas dan hanya dengan mengetahui teknik penetapan biaya kualitaslah akhirnya dapat menemukan kesalahan dalam analisis laba rugi siklus hidup. Pelaporan biaya kualitas agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan hanyalah salah satu tujuan dari sistem perhitungan biaya kualitas yang baik. Tujuan lainnya adalah pengendalian biaya kualitas, suatu faktor penting untuk membantu mencapai hasil yang diharapkan. Produktivitas, pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan secara spesifik, mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Efisiensi produk total adalah suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi, yaitu 1. Pada setiap bauran, input untuk memproduksi output tertentu, tidak satupun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Kedua, atas bauran-bauran yang memenuhi kondisi 1 tersebut, dipilihlah bauran dengan biaya yang terendah. Technical efisiensi. Misalnya, pada tahun 1992, Lantech, produsen mesin pembungkus, memproduksi 8 mesin pembungkus per hari dengan 50 pekerja, yang rata-ratanya 0,16 mesin per pekerja. Pada tahun 1998, output telah meningkat menjadi 14 mesin per hari menggunakan 20 pekerja, yang rata-ratanya 0,7 mesin per pekerja. Pada standar produktivitas 1992, sekitar 87,5 pekerja dibutuhkan untuk memproduksi 14 mesin. Dengan demikian, output meningkat dan lebih sedikit pekerja yang dibutuhkan. Di sini kita bisa melihat 4 gambar technical efficiency, yang inputnya ada tenaga kerja dan modal. Yang outputnya terdapat hasil. Ukuran productivity terdapat tenaga kerja dan modalnya sama, yaitu masing-masing 4, yang menghasilkan output lebih sedikit dari inputnya, yaitu masing-masing 3. Lalu ada same output, fewer input. Tenaga kerja dan modalnya masing-masing 3, sama, menghasilkan output yang sama juga, masing-masing 3. More output, same input. Tenaga kerja dan modalnya masing-masing 4, menghasilkan output yang sama dengan input, yaitu masing-masing 4. Lalu ada more output, fewer input, yang tenaga kerja dan modalnya masing-masing 3, menghasilkan output yang lebih banyak dari input, yaitu masing-masing 4. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuannya adalah menilai apakah efisiensi produktivitas telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas ada 2, 1 akrual dan 2 prospektif. Akrual yang memungkinkan manajer untuk menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Sedangkan prospektif yaitu melihat ke masa depan dan menggunakannya sebagai input keputusan strategis. Di sini ada pengukuran produktivitas parsial, yaitu pengukuran produktivitas untuk satu output pada suatu waktu, yang memiliki rumus rasio produktivitas sama dengan output dibagi input.
Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita akan memperoleh ukuran produktivitas operasional. Jika output dan input dinyatakan dalam dolar atau rupiah atau mata uang lainnya, maka kita akan memperoleh ukuran produktivitas keuangan. Lalu, ada input rate of efficiency. Misalnya, pada tahun 2007, salah satu pabrik LED lighting memproduksi 120.000 lampu gantung ruang makan untuk grosir bangunan dan menggunakan 40.000 jam kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja adalah 3 lampu gantung per jam yang dihasilkan dari 120.000 dibagi 40.000. Ini adalah ukuran operasional karena satuannya dinyatakan dalam istilah fisik. Jika harga jual setiap unit adalah $50 dan biaya tenaga kerja adalah $12 per jam, maka output dan input dapat dinyatakan dalam dolar. Rasio produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam istilah keuangan adalah pendapatan sebesar $12,50 biaya tenaga kerja yang dihasilkan dari $6 juta dibagi 480.000 dolar. Di sini kita bisa melihat gambarnya sebagai contoh. Yang technically efficient combination 1, total cost of input sama dengan 20 juta. Memiliki tenaga kerja 3 dan modalnya 3, menghasilkan 8 buah mobil. Lalu ada technically efficiency combination 2, total cost of inputnya sama dengan 25 juta. Tenaga kerjanya 2, kapital modalnya 4. Menghasilkan hasil yang sama dengan technically efficiency combination 1, yaitu hasilnya 8. Selanjutnya, input rate of efficiency. Ini kami mengambil contoh, misalnya tahun 2007 salah satu pabrik LED lighting memproduksi 120.000 lampu gantung ruang makan untuk grosir bangunan dan menggunakan 40.000 jam kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja adalah 3 lampu per jam atau 120.000 dibagi 40.000. Ini adalah ukuran operasional. Karena satunya dinyatakan dalam istilah fisik, jika harga jual setiap unit adalah $50 dan biaya tenaga kerja sebanyak $12 per jam, maka output dan input dapat dinyatakan dalam dolar. Rasio produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam istilah keuangan adalah pendapatan sebesar $12,50 per dolar biaya tenaga kerja atau $6 juta dibagi 480 dolar. Bisa dilihat di gambar ini, yang pertama ada kombinasi 1 dengan total biaya sebesar 20 juta dolar dengan tenaga kerja sebanyak 3 akan menghasilkan output sebanyak 8. Dan di gambar yang kedua ada kombinasi yang kedua, yaitu dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, yaitu bisa dilihat 2, namun dengan biaya modal yang lebih banyak sebanyak 25 juta dolar, maka akan menghasilkan output yang sama, yaitu sebanyak 8 output. Di sini bisa disimpulkan bahwa apabila memiliki harus kedua input ini harus seimbang antara tenaga kerja dan modalnya. Jika tenaga kerja mengalami penurunan, maka modal yang harus ditambah agar mencapai efisiensi.
Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan pengukuran produktivitas parsial. Keunggulannya mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Dan sedangkan kelemahannya, ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Satu, kemungkinan terjadi trade-off, menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Yang kedua, karena ada kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Lalu selanjutnya, pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Yang selanjutnya, pengukuran dalam produktivitas total. Pembuatan sebuah produk melibatkan beberapa input utama. Pengukuran profil menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi mengenai perubahan produktivitas. Analisis profil dapat menyediakan pengetahuan tentang perubahan produktivitas yang bermanfaat bagi manajer. Namun, membandingkan berbagai profil produktivitas, perusahaan tidak selalu mengungkapkan sifat dari keseluruhan perubahan efisiensi produktif. Dan ini adalah contoh dari pengukuran dalam produktivitas total, di mana tahun 2007 jumlah mesin yang diproduksi sebanyak 120.000 dan jam tenaga kerja yang digunakan 40.000. Sedangkan bahan yang digunakan sebanyak 1.200.000. Dan sedangkan yang di tahun 2008 jumlah mesin yang diproduksi lebih banyak, yaitu 150.000, dan jam tenaga kerja yang digunakan lebih sedikit, 37.500, dan bahan yang digunakan semakin meningkat, yaitu 1.428.571. Dan ini rasio produktivitas parsialnya. Profil 2007, rasio produktivitas tenaga kerja sebanyak 3.000, sedangkan rasio produktivitas bahan baku 0,100. Dan di profil 2008 mengalami kenaikan sebanyak 4.000 dan bahan baku sebanyak 0,15, di mana angka tersebut didapat dari tenaga kerja 120.000 tadi dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja yang digunakan 40.000, menghasilkan angka 3.000 rasio produktivitas. Sedangkan bahan baku 100 jumlah mesin yang diproduksi 120.000 dibagi dengan bahan yang digunakan 1.200.000, mendapatkan angka 0,100. Sedangkan dibanding dengan profil 2008 sama, yaitu membagi jumlah mesin yang diproduksi dengan jumlah TK atau tenaga kerja, menghasilkan angka 4.000, dan bahan baku sama, bahan yang digunakan dibagi dengan jumlah mesin yang diproduksi dibagi dengan bahan yang digunakan.
menghasilkan angka 0,105. Jadi dapat disimpulkan di sini yang menjadi dasar untuk pengukuran rasio produktivitas di sini adalah jumlah mesin yang diproduksi, di mana jika jumlah mesin yang diproduksi semakin banyak, maka rasio produktivitas tenaga kerja atau bahan baku juga akan semakin meningkat. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiki. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran dalam produktivitas total. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Laba berubah dari periode dasar ke periode berjalan. Sebagian perubahan laba tersebut disebabkan oleh perubahan produktivitas. Pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas disebut pengukuran produktivitas berkaitan dengan laba. Rumusnya itu pengaruh produktivitas terhadap laba. Total biaya PQ dikurangi total biaya periode berjalan. Keterangan, PQ adalah jumlah input tanpa perubahan produktivitas dikali dengan harga periode berjalan atau actual price. Contohnya, di sini ada data-data dari pada tahun 2007 dan 2008. Ada jumlah mesin yang diproduksi, jam tenaga kerja yang digunakan, bahan yang digunakan, harga jual per unit mesin, upah tenaga kerja per jam, dan biaya per IBS atau pon bahan baku. Di sini juga ada data produktivitas profil pada 2007 dan 2008, rasio produktivitas tenaga kerja dan rasio produktivitas bahan baku. Jadi untuk mencari rasio produktivitas tenaga bahan baku dan tenaga kerja itu ada rumusnya ya, dibagi. Jadi pada 2007 itu untuk tenaga kerja sendiri 120.000 dikurangi 40.000. Terus BB-nya 120.000 dibagi 1.200.000. 2008 150.000 dikurangi 37.500, BB-nya 150.000 dibagi 1.700.000. Selanjutnya ada output periode berjalan dibagi. Ini rumusnya PQ, output periode berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. PQ tenaga kerja. Dari data-data yang udah disediakan tadi di atas, berarti kita bisa langsung hitung. Untuk tenaga kerja 150.000 dibagi 3. Bahan bakunya 150.000 dibagi 0,100. 150.000 sama dengan output periode berjalan mesin 3 dan 0,100 rasio produktivitas periode 2007 untuk tenaga kerja dan bahan baku. Biaya yang dikeluarkan, biaya tenaga kerja 50.000 dikali 12 rupiah sama dengan 600.000. Biaya bahan baku 1.500.000 dikali 3 rupiah sama dengan 4.500.000. Total biaya PQ-nya 5.100.000. Biaya input aktual, biaya tenaga kerja 37.500 dikali 12 rupiah sama dengan 450.000. Biaya bahan baku 1.700.000 dikali 3 rupiah sama dengan 5.100.000. Jadi totalnya ada 5.550.000. Selanjutnya pengaruh produktivitas terhadap laba. Total biaya PQ dikurangi total biaya periode berjalan. Pengaruh produktivitas terhadap laba dari data yang udah dihitung tadi, berarti 5.100.000 dikurangi 5.550.000 sama dengan 450.000. Ini terjadi penurunan laba. Ini dari data yang udah dihitung tadi. Jadi untuk mencari kenaikan labanya itu bisa, tadi datanya dimasukkan ke tabel-tabel seperti ini, terus pada kolom nomor 2 dikurangi kolom nomor 4 itu merupakan kenaikan laba pada setiap input kayak tenaga kerja, bahan baku, terus totalnya diketahui. Selanjutnya ada komponen pemulihan harga. Urutan terkait dengan laba, menghitung jumlah perubahan laba dari periode dasar ke periode berjalan sebagai akibat perubahan produktivitas. Jumlah tersebut umumnya tidak akan sama dengan total perubahan laba antara dua periode. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba disebut dengan komponen pemulihan harga, price recovery component. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Contohnya sebagai berikut.
Perubahan laba dikurangi perubahan produktivitas 1.510 dikurangi 450.000 sama dengan 1.060.000. Perhitungannya sebagai berikut ya. Selanjutnya ada kualitas produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkat produktivitas dan juga sebaliknya, karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas, jadi peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Selanjutnya ada intensif pembagian keuntungan. Intensif pembagian keuntungan dalam kurung gain sharing adalah pemberian intensif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Jumlah bonus yang dapat dapat bertambah atau berkurang tergantung pada beberapa baik target produktivitas dan kualitas yang terpenuhi. Rencana pembayaran kinerja yang memungkinkan para pegawai untuk membagi keuntungan juga mampu menciptakan minat dan komitmen tambahan. Terima kasih.